Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat pertanian. Di sini saya mengambil kasus. Yang pertama ada Bapak Maskur. Jadi Bapak Maskur ini memiliki lahan sawah seluas 2 hektar. Nah, dengan luas 2 hektar tersebut, hasil panen dari Bapak tersebut sebanyak 10 ton beras yang kita hasilkan. Nah, jadi terus dalam lahan sebanyak 2 hektar ini menggunakan perairan irigasi, artinya perairan menggunakan mesin. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di sini, berapakah zakat yang dikeluarkan Bapak Maskur dengan hasil panen 10 ton dengan luas lahan 2 hektar? Baik, di sini sebelum kita menjelaskan lebih lanjut atau mengerjakannya, kita harus diketahui dulu. Yang pertama hasil panen. Jadi hasil panen tadi adalah sebanyak 10 ton. Seperti yang kita ketahui ini hasil panen sebanyak 10 ton. Terus kalau 10 ton kita konversikan ke kilogram menjadi 10.000. Terus ada kadar zakat. Kadar zakat dari zakat pertanian tersebut adalah sebanyak 5%. Kenapa dengan 5%? Karena menggunakan irigasi. Irigasi adalah suatu bantuan perairan sistem pertanian. Terus nisabnya berapa? Nisab dari zakat pertanian adalah 653 kg. Ini adalah salah satu hukum fikih yang sudah menjelaskan bahwasanya nisab atau batas dari zakat pertanian adalah 653 kg. Karena nisabnya cuma 653, sedangkan panennya sebanyak 10.000 gram, 10.000 kg. Artinya Bapak Maskur sudah wajib mengeluarkan zakat. Baik, kita akan menjelaskan berapa zakat yang dikeluarkan. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini sangat gampang. Yang pertama kita harus menggunakan rumus. Yang pertama hasil panen dikalikan dengan kadar zakat. Jadi panen Bapak Maskur tadi totalnya 10.000 dikalikan kadar zakat. Kadar zakat di sini sebanyak 5%. Kenapa 5%? Karena menggunakan irigasi tadi. Tinggal dikalikan aja 10.000 kg dikali 5% sama dengan 500 kg. Jadi Bapak Maskur tersebut ketika sudah panen sebanyak 10 ton beras, selama panen tersebut dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 500 kg beras. Untuk mengeluarkan zakat tersendiri, apabila pengen mengeluarkannya lewat uang, tinggal 500 kg dikalikan dengan jumlah harga beras sekitar. Contoh, apabila harga beras sekitarnya 1 kilogramnya 10.000, artinya 10.000 dikali 500, artinya 5 juta. Untuk ini hasilnya, kalau Bapak tidak mengeluarkan sebanyak 5 kg, bisa dikonversikan ke rupiah sebanyak 5 juta. Jadi seperti ini untuk pembagian zakat pertanian ya, dengan luas lahan 2 hektar terus penghasilan sebanyak 10 ton dengan pengairan irigasi ya. Jadi wajib mengeluarkan zakat sebanyak 500 kg. Kalau kita rupiahkan banyak menjadi 5 juta. Seperti ini Bapak Maskur wajib mengeluarkan sekian. Baik, untuk itu cara mengerjakan zakat pertanian seperti contoh yang dipaparkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat emas. Artinya zakat apabila seseorang memiliki emas, dia telah menyimpan selama 1 tahun, dan apabila sudah melebihi nisab maka wajib mengeluarkan emas. Ini ada kasus contoh. Yang pertama adalah seorang ibu bernama Ibu Sinta. Dia memiliki emas sebanyak 100 gram emas. Ini artinya sudah beli nisab ya. Untuk nisab emas sendiri itu sebanyak 85 gram ya. Syarat 85 gram dia harus disimpan selama 1 tahun lebih. Itu ya untuk nisabnya. Jadi kita akan penyelesaian terlebih dahulu. Berapa zakat yang dikeluarkan Ibu Sinta yang memiliki emas sebanyak 100 gram yang telah disimpan selama 1 tahun ya. Karena ini sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Baik, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama total emas. Total emas yang dimiliki Ibu Sinta adalah sebanyak 100 gram emas. Sedangkan selanjutnya kita harus mengetahui jumlah emas 1 gram pada saat ini. Artinya kita ketahui bahwasanya harga emas pada saat ini seharga 850.000 gram per gramnya. Jadi 1 gram emas harga 850.000 gram. 850.000 per gramnya. Jadi karena Ibu Sinta memiliki harta sebanyak 100 gram, maka 100 gram ini tinggal dikalikan 850.000.
kita hasilkan ini dari 100 gram kita kalikan dengan harga emas sekarang 850.000, totalnya dari total emas yang Ibu Sinta miliki itu seharga 85 juta. Jadi ini ya harta Ibu Sinta kalau kita konversikan ke dalam rupiah. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui nisabnya. Nisabnya kan sudah 1 tahun nih. Nisab 1 tahun terus sedangkan emas sendiri itu batasnya 85 gram. Artinya Ibu Sinta sudah wajib mengeluarkan zakat. Oke. Kita akan berdasarkan bagaimana dan berapa yang Ibu Sinta keluarkan untuk mengeluarkan zakat selama sebanyak emas yang Ibu Sinta simpan. Untuk begitu kita harus mengetahui bahwasanya dalam zakat emas yang wajib dikeluarkan hanya 2,5% dari harta yang dimiliki oleh Ibu Sinta. Jadi tinggal kita kalikan aja 2,5% dikali jumlah emas. Jumlah emas sendiri ini adalah total emas yang dimiliki oleh Ibu Sinta. Sebanyak adalah 100 gram tadi. Oke, kita kalikan ya. Ini 2,5% dikalikan ini jumlah emas tadi, ini adalah hasil tadi yang sudah dikalikan. Jadi total emas 100 gram tinggal dikalikan total harga emas saat ini yaitu 850.000, maka dapat hasil sebanyak 85 juta. Jadi 2,5% tinggal dikali 85 juta, ini hasilnya 2.125 juta. Jadi Ibu Sinta itu wajib mengeluarkan zakat emas yang telah beliau simpan itu sebanyak 2.125.000 rupiah, dan ini nanti akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan orang yang merupakan 8 golongan yang boleh menerima zakat. Baik. Cukup itu penjelasan tentang zakat emas seperti yang saya contohkan. Ada seorang perempuan memiliki 100 gram emas, berapa yang dia keluarkan? Dia mengeluarkan 1 tahunnya wajib mengeluarkan 2.125.000 rupiah. Baik, cukup itu penjelasan terkait tentang zakat emas. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi atau zakat pekerjaan. Berapa sih seseorang yang apabila dia ada berprofesi atau bekerja sebagai sesuatu, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Baik, sebelum saya menjelaskan zakat profesi, jadi saya akan menjelaskan dulu pengertian pada zakat profesi. Jadi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan apabila seseorang itu dia memiliki ketetapan atau tetap dalam pekerjaannya. Seperti contoh yang saya ambil, ada seorang pengusaha. Jadi dia sudah terjun dalam dunia pengusaha dengan penghasilannya per bulan itu sebanyak 10 juta rupiah. Oke. Sebelum kita masuk sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya zakat profesi ini apabila dihitung apabila sudah mencapai nisab dan qaul. Jadi nisab dalam zakat profesi itu adalah sama dengan zakat emas. Zakat emas itu nisabnya sebanyak 85 gram emas, atau kalau kita rupiahkan tinggal dikalikan aja total harga emas saat ini sebanyak 850.000 rupiah. Jadi apabila misalnya ada emas totalnya 85, tinggal dikalikan aja 85 tinggal dikalikan 850, ini merupakan harga emas saat ini, maka total nisab itu adalah 85 juta. Nah, ini adalah batas nisab zakat profesi, ya. Oke. Sebelum kita karena sudah ketahui nisabnya, kita hitung terlebih dahulu apakah 10 juta ini sudah melebihi nisab. Kita hitung ya. Baik. Untuk 10 juta sendiri, ini kan 10 juta. Kalau kita kalikan 12, artinya per tahun itu Bapak ini dia memiliki pendapatan sebanyak 120 juta, ya. Kalau ini per tahunnya, berarti sama dengan 120 juta. Ini kalau di per tahunnya, ya. Jadi Bapak ini per tahun sebanyak 120 juta. Baik, kita hitung. Karena satu tahun ini ya, untuk haulnya 1 tahun, jadi batas maksimal 1 tahun. Jadi Bapak ini kalau kita lihat dalam 1 tahun ini dia sebanyak 120 juta. Sedangkan batas nisabnya sebanyak 85 juta. Artinya ini sudah melebihi nisab, artinya sudah wajib bayar zakat. Nah, untuk zakatnya sendiri itu cuma dibayar sebanyak
2,5% dari penghasilannya. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita akan menghitung karena sudah diketahui ya bahwasanya bapak ini sudah membeli nisab, artinya sudah wajib bayar zakat. Oke, selanjutnya kita akan menjawab. Nah, untuk rumusnya sederhana sekali. Jadi tinggal 2,5% itu dikalikan jumlah penghasilan dalam satu bulan. Ingat ya, dalam satu bulan. Jadi penghasilan bapaknya tinggal kita turunkan aja ya. Jadi 2,5% dikalikan 10 juta itu hasilnya 250.000 per bulan. Jadi zakat yang bapak pengusaha tersebut keluarkan per bulan ya sebanyak 250.000 per bulan. Jadi dari harta total 10 juta ini, jadi bapak ini wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 250.000 rupiah. 250.000 rupiah yang harus dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh lainnya kita akan ada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup ini untuk zakat profesi, dan perlu saya tekankan untuk zakat profesi ini harus memenuhi syaratnya. Jadi apabila tidak memenuhi syarat ini dan ini gitu, ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat profesi. Apabila contohnya orang memiliki harta atau penghasilan mereka gajinya per tahun kurang dari 85 juta, karena kadarnya ini adalah 85 gram emas ya, untuk kadar zakat profesi sama dengan emas. Apabila kurang dari ini, maka tidak wajib mengeluarkan zakat profesi. Apabila sudah melebihi apabila sudah memenuhi nisab dan sampai awal 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Ini cara penyelesaiannya, tinggal 2,5% dikalikan jumlah penghasilan per bulan. Seperti contoh tadi 2,5 dikali 10 juta, ini totalnya 250.000 per bulan yang wajib dikeluarkan untuk zakat profesi. Mungkin cukup itu untuk zakat profesi. See you next time. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi wawasan bagaimana cara pembagian waris. Nah, untuk contoh kasusnya seperti berikut. Di sini ada seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan sebesar 820 juta. Nah, sang suami ini tadi meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ibu, istri, anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Yang pertama, ahli waris yang harus kita terlebih dahulu kita bagi bagiannya ialah ibu dan juga istri. Nah, untuk ibu sendiri mendapat bagian 1/6 karena si suami tadi sudah memiliki anak. Jika si suami tidak memiliki anak, bagian ibu ialah 1/4. Tapi dikarenakan suami atau orang yang meninggal tadi mempunyai anak, maka ibu mendapat 1/6. Untuk istri di sini dapat kita ketahui 1/8, yang mana karena sang suami tadi atau orang yang meninggal tadi sudah mempunyai anak, makanya bagian istri 1/8. Nah, jika si suami atau orang yang meninggal tadi tidak memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/6. Tapi dikarenakan si suami tadi punya anak, jadi 1/8. Nah, yang pertama kita cari dulu bagian untuk ibu dan juga istri. Nah, untuk ibu tadi kan dapat 1/6 nih, dan istri dapat 1/8. Langkahnya apa? Terlebih dahulu kita cari KPK dari 8 dan juga 6. Nah, 8 dan 6 ini jika kita kalikan, kita lipatkan, mereka ini bakalan ketemu di angka berapa? Misalkan kita kalikan. Di sini dapat kita ketahui KPK dari 8 dan 6 ini ialah 24. Nah, terus langkah berikutnya apa? Yang pertama, KPK dari 8 dan 6 tadi kita bagikan 24 dibagi 6 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4, 4-nya kita pindahkan ke atas ke sini. Begitupun untuk bagian yang di bawah, untuk bagian setelahnya. 24 dibagi 8, 3 dikali 1, 3. Nah, 3-nya tinggal kita pindahkan ke atas. Jadi ketemulah untuk ibu dapat 4/24 dan untuk istri dapat 3/24. Nah, langkah selanjutnya apa? Tinggal kita hitung. Bagian dari ibu dan istri tadi kita kalikan dengan
total harta peninggalan dari si suami atau orang yang meninggal tadi. Jadi ingat kita hitung 820 dibagi 24 dikali dengan 4. Setelah kita hitung maka ketemulah hasilnya 136.666.666 rupiah untuk ibu. Dan untuk istri sama dengan yang tadi, 820 juta kita bagi 24 terus kita kalikan 3, maka ketemulah hasilnya 100 juta 2.500 rupiah. Nah, hasil dari ibu dan juga istri tadi kita tambah, kita jumlahkan. Nah, mengapa kita jumlahkan? Karena untuk mengetahui sisa dari harta suami atau meninggal tadi. Nah, untuk bagian ibu dan juga istri sudah kita ketahui. Jadi dari harta 820 juta ini untuk ibu mendapat bagian sekian dan untuk istri sekian. Nah, ini kan masih menyisakan anak laki-laki dan anak perempuan nih. Nah, untuk menghitung bagian mereka berdua, caranya ini tadi. Sisa dari harta si mayit kita kurangi dengan jumlah dari total bagian yang didapat oleh ibu dan juga istri. Total harta mayit kita kurang dengan jumlah bagian ibu dan juga istri, maka ketemulah hasilnya 560.833.334 rupiah. Nah, untuk membagi bagian anak seperti apa? Nah, untuk anak laki-laki dan perempuan sudah kita ketahui, laki-laki dan perempuan itu perbandingannya 2:1. Anak laki-laki dapat 2 dan anak perempuan 1. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, untuk laki-laki kan 2 nih, untuk perempuan 1. Cara menghitungnya tinggal kita tambahkan saja untuk mencari asal permasalahannya. 2 tambah 1 3. Nah, sudah diketahui untuk asal masalahnya, maka untuk bagian dari laki-laki dan perempuan tadi tinggal kita pindahkan saja ke atas asal masalahnya. Tinggal kita pindahkan. Terus tinggal kita hitung. Setelah kita tahu berapa masing-masing bagian dari laki-laki dan perempuan. Nah, 560.833.334 rupiah dibagi 3 terus dikalikan 2, maka setelah kita hitung diketahuilah hasilnya 373.888.889 rupiah. Ini untuk jatah atau bagian untuk anak laki-laki. Dan anak perempuan, tinggal kita hitung saja. 560 juta lebih ini tadi kita bagikan 3 terus kita kalikan 1, lalu kita ketahuilah hasil dari penghitungan tadi. Si anak perempuan mendapatkan 186.944.444 rupiah. Nah, sekianlah untuk bagian-bagian atau berapa jumlah waris yang berhak didapati oleh masing-masing anggota keluarga atau ahli waris. Untuk ibu mendapatkan 136 juta lebih, untuk istri 102 juta lebih, dan untuk anak laki-laki 373 juta lebih, dan untuk anak perempuan 186 juta lebih. Nah, sekian untuk contoh kasus pertama. Kita lanjut ke contoh kasus kedua. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, untuk kasus kedua ini ada seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan
kekayaan sebesar 600 juta dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut. Ada ibu, suami, bapak, dan juga satu anak laki-laki. Nah, untuk ibu di sini mendapatkan jatah 1/6 karena si istri tadi atau orang yang meninggal tadi sudah memiliki anak. Untuk suami mendapatkan jatah 1/4, untuk bapak 1/6. Nah, untuk bapak ini misalkan anak laki-laki ini tidak ada, dia berperan sebagai asobah atau orang yang bakal berhak menghabiskan harta warisan. Tetapi berhubung ada anak laki-laki, maka yang berhak menjadi asobah ialah anak laki-laki ini yang nanti bakalan menghabiskan harta warisan misalkan ada sisa. Nah, untuk langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertamanya kita harus membagi bagian harta waris untuk 3 orang ini. Ada ibu, suami, dan juga bapak. Nah, untuk anak laki-laki karena dia asobah, dia mendapatkan sisa dari mereka bertiga ini tadi. Baik, kita masuk ke proses penyelesaian masalah. Untuk ibu, suami, dan bapak. Nah, untuk ketiga bagian ini, yang pertama yang harus kita lakukan ialah mencari KPK dari 6, 4, dan juga 6. Nah, setelah kita cari, ketemulah KPK-nya 12. Terus KPK ini tadi atau angka 12 kita bagikan ke jatah mereka bertiga ini tadi. 12 dibagi 6 2 dikali 1 2, tinggal kita pindahkan ke sini. Jadi 2/12 untuk jatah ibu. Untuk suami 12 kita bagikan 4 3 dikali 1 3, tinggal kita pindahkan ke sini. Jadi untuk bagian suami dapat kita ketahui 3/12. Begitupun untuk si bapak, 12 kita bagikan 6 2 dikali 1 2, tinggal kita pindahkan. Maka kita ketahui untuk bagian bapak 2/12. Nah, setelah proses mencari bagian ini tadi sudah selesai, maka tinggal kita kalikan saja dengan jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau si istri yang telah meninggal tadi. 600 juta dibagi 12 dikali 2, maka saat kita menghitung maka kita menemui hasilnya ialah 100 juta untuk ibu. Dan untuk suami 600 juta dibagi 12 dikali 3, maka ketemulah hasilnya 150 juta. Dan untuk bapak, karena bagiannya sama dengan ibu, maka kita tidak perlu mencarinya lagi. Sudah kita ketahui bagiannya ialah 100 juta. Nah, jadi untuk bagian dari ketiga pihak ini tadi sudah kita ketahui dari harta 600 juta tadi, bagian atau harta waris yang berhak mereka terima. Untuk ibu dia mendapat jatah 100 juta, untuk suami mendapat 150 juta, dan untuk bapak mendapat 100 juta sama dengan ibu. Nah, untuk mengetahui jatah atau bagian dari anak laki-laki seperti apa? Karena sudah kita ketahui bahwa anak laki-laki berperan sebagai asobah atau orang yang berhak menghabiskan semua harta, jadi kita tinggal mencari sisa dari penjumlahan bagian yang didapat oleh ketiga belah pihak tadi. Caranya, total harta istri tadi kita kurangi dengan jumlah atau total dari penjumlahan 3 bagian ibu, suami, dan juga bapak. Nah, tinggal kita hitung saja teman-teman bagian dari ketiga belah pihak tadi kita hitung, maka ketemulah hasilnya 350 juta hasil dari penjumlahan ketiga bagian dari ketiga belah pihak tadi. Nah, jadi 600 juta dikurangi 3 bagian dari 3 belah pihak itu tadi, pas kita kurangi maka ketemulah hasilnya 250 juta. Nah, jadi karena
sisanya tadi masih 250 juta, maka inilah yang nantinya bakal menjadi harta waris yang akan diterima oleh anak laki-laki. Intinya anak laki-laki tadi sebagai asabah menerima sisa dari harta tipe waris yang telah dikurangi oleh yang telah dikurangi atau telah dipotong oleh jatah bagian dari ibu, suami dan juga bapak. Mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan tentang bagaimana cara pembagian waris untuk kasus pertama dan kasus kedua. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana mengkafani jenazah laki-laki. Yang mana untuk jenazah laki-laki kita harus menyediakan 3 kain dan sebenarnya dia sudah disiapin semuanya. Terus untuk mengkafani laki-laki atau mayat apapun itu harus keadaan tertutup ya, supaya untuk menutupi aib atau menghindari fitnah yang ada. Baik, yang pertama kita harus menutupi kain yang lapisan pertama terlebih dahulu seperti ini. Terus kita lapisi ya. Itu yang atas sama aja, Pak. Jangan sampai bentuk dari tubuh ini kelihatan ya. Yang pertama sudah dilapisi, kita lanjut ke lapisan yang kedua dan sebagainya. Supaya dari ini langsung kita ngambil tutup yang terakhir. Seperti ini. Oke, baik. Terus kita harus ikat bagian dari kakinya terlebih dahulu ya. Langsung kita ikat. Tapi untuk pengikatannya jangan sampai menggunakan ikatan yang kerat, yang agak kuat ya. Jadi gunakan ikatan yang mudah dilepas, karena nanti pada saat masuk ke liang lahat itu semua talinya nanti dibuka. Dan seterusnya ya. Ikatnya tidak kencang dan tapi juga tidak kendor dan sebagainya macamnya. Untuk bagian kepala silakan isi bagian yang terakhir ya. Nah, seperti ini. Terus untuk kepala sendiri ini bagian kepala buletin dan seterusnya langsung diikatkan. Ingat ikatannya tidak kuat dan tidak kendor, supaya ini juga tidak mudah dicopot dan supaya nanti enak ngebukanya pada saat dia lahat. Baik, untuk itu proses pengapanan jenazah laki-laki ya. Untuk posisi kepala seperti ini sampai kaki seperti ini. Dan biasanya sebelum kita menyolati ini wajahnya dibuka terlebih dahulu supaya kerabat keluarga untuk melihat terakhir kalinya. Seperti itu. Terima kasih untuk tutorial cara mengkafani jenazah laki-laki. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.